Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang dalam program bisnis Anda. Waduh pemirsa, aku dari tadi ngeliatin kerajinan-kerajinan kayu ini sangat lucu banget nih pemirsa. Kali ini VJ ada di tempat kerajinan kayu dari Kayu Arem yang ada di Mega Regensi Kabupaten Bekasi. Ini kita bisa lihat ya, produk-produknya sangat cantik-cantik, dan kali ini VJ mau mengobrol gitu ya, akan bertemu dengan pemilik Kayu Arem itu, Mas Agus nih. VJ lagi nungguin nih pemirsa sambil ngeliat-ngeliat nih, kayaknya Mas Agusnya mana ya. Assalamualaikum Mas Agus, apa kabar? Sehat. Masya Allah, Mas Agus, ini aku kalap banget melihat produk-produk dari Kayu Arem, luar biasa, sangat cantik-cantik ya Mas Agus. Yeah. Ini sudah bersama pemilik dari Kayu Arem ya Mas Agus. Yeah. Oke Mas Agus, ini aku mau tanya-tanya seputar Kayu Arem ini. Boleh. Ini kenapa namanya Kayu Arem Mas Agus? Kayu Arem ya? Iya. Itu gabungan antara hobi saya dan juga hobi istri. Kebetulan saya hobi di kayu, istri hobi bikin arem-arem atau makanan lontong isi. Jadi dari situ kita gabung, namanya Kayu Arem. Itu kita gabung jadi bisnis di kayu. Yang kayu aremnya apa? Yang arem-aremnya berhenti kita. Oh, dulunya pernah sempat bisnis arem istri ya. Nah, iya. Sekarang menggelutinya di bidang kayu arem ini. Iya. Oke, Mas Agus, ini pertama kali buat produk kayu ini, kerajinan kayu ini pertama kali apa, dan yang dijualkan yang mana? Pertama kali yang dijualkan ini nomor meja. Wah. Ini pertama kali order langsung dapat 100 piece untuk restoran. Nah dari situ mulai tertarik tuh. Iya. Wah ternyata yang saya bikin ini bisa laku juga, terjual. Kita produksi banyak. Oke, jadi awalnya dari pemesanan ini ya. Kalau boleh tahu ini harga range-nya dari berapa Mas? Harganya dari mulai 8.000. 8.000 satu ini? Iya, satu piece. Murah ya. Ya, oke, sampai ini kerajinan 50.000. tangan loh ya. Berarti atau pakai mesin gitu tapi cetaknya? Pakai mesin juga. Oh, pakai mesin kita juga. desain dulu, baru kita program ke mesinnya. Oke, luar biasa. Berarti orderan pertama 100 pieces dari Ya, ini luar paling biasa banyak. loh. Oke. Mulai dari situ ada custom gitu. Ya kita terima. Oke. Nah, tapi Mas, ini kalau pembuatan ini ya sekecil Iya. ini biasanya bisa memakan waktu berapa hari? Untuk per satu piece Iya. itu bisa 10 menitan. Oh, 10 menit. Cepat ya? Prosesnya cepat. Cuman kan dengan kuantiti banyak, Iya. kita ngejar waktu juga. Oke, Gitu. baik. Ini makanya brand Kayu Arem ini punya identik dengan kayu yang Kayu, khas iya. gitu ya. Tapi ini kelihatan rapi juga nih, mobil saya boleh pegang Mas ya? Boleh. Siap. Ini pemirsa bisa dilihat, ini sangat cocok ya buat yang para pelaku usaha yang butuh Iya. nomor-nomor meja. Nomor meja, betul. Oke. Nah, sejauh ini kesulitan yang paling susah dibuat selama ini kerajinan kayu apa Mas? Tas. Seperti ini. Kayu, iya. Ini tas kayu ini tingkat kesulitannya Luar biasa. lumayan luar biasa ekstra. Karena dia modelnya lekukannya lipatan. Nah, ngerakitnya pun saya belum semua karyawan saya bisa ngerakit. Nah, untuk proses perakitannya ini yang agak susah. Iya. Boleh saya lihat gak Mas? Ini dalamnya. Ini unik loh. Tapi ada yang minta custom untuk bikin ini Ada, Mas? ada. Ini yang untuk tas ini udah masuk ke Uniqlo sama Wah. Ion juga. Masya Allah. Ini pemirsa, ini unik banget loh. Ini tas dari kayu ya, Ya, berarti kayu, ya. betul. Dari kayu, ini juga bisa custom juga. Ini kebetulan modelnya kayak gini, pemirsa, unik. Ya. Khas yang langsung bikin dari Kayu Arem. Tuh, ini berarti yang paling sulit. Ya. Dan belum semuanya karyawan juga bisa diandalkan untuk bikin ini ya. Belum. Apa yang bikin sulitnya Mas? Proses perakitannya. Jadi kalau posisinya nggak pas dia bisa patah ininya, pas iya. ngerakit ya. Kalau terlalu kenceng dia nggak bisa ngepas di posisi lubang-lubangnya. Kalau terlalu kenceng bisa patah. Gitu. Oh iya, oke. Jadi memang harus sangat detail dan Ya harus hati-hati ya. ekstra untuk pengerjaannya. Oke, luar biasa ya, dari mulai awalnya kecil papan Iya. ini sampai pada akhirnya sekarang membuat kayu ini. Oke ya. Tapi Mas, sebelumnya memang dari keluarga sudah punya bisnis ini, apa Mas perintis pertama nih? Perintis. Perintis Ya, pertama? Ya, kita perintis bukan pewaris. Wah, keren itu tuh. Perintis pertama untuk membuat kerajinan kayu, sehingga namanya Kayu Arem ini Iya, ya. Kayu Arem, betul. Oke, nah ini kan pasti dengan pembuatan ini banyak berbagai prosesnya dan Iya. membutuhkan orang-orang yang pastinya
perlu untuk ngebantu buat ini gitu. Betul. Mas. Sejauh ini karyawannya Untuk gimana? karyawan sendiri kita memberdayakan lingkungan. Semua yang kerja di saya itu di lingkungan Mega Regency, khususnya di warga Blok G. Ya. Itu untuk yang pekerja. Terus untuk yang pekerja laki-laki dan pekerja perempuan tempatnya kita pisah. Jadi kita ada 2 tempat. Yang khusus mesin itu untuk laki-laki, yang ibu-ibu atau perempuan di sini untuk prosesnya. Berarti yang ibu-ibu proses finishing Iya, gitu proses ya. finishing. Oke, ini luar biasa nih Kayu Aram memanfaatkan lingkungan sekitar gitu ya untuk bisa membuat kerajinan kayu. Ini berarti Kayu Aram ini produksi pertama kali di Bekasi atau sebelumnya di Jawa gitu atau di mana? Kebetulan pertama kali di sini. Oh, di Bekasi gitu ya. Sudah buka cabang keluar rencananya? Belum. Untuk saat ini belum. Kita masih fokus di wilayah Bekasi dulu. Yeah. Tapi untuk market sendiri kita di luar Bekasi malah lebih banyak. Oke, baik. Nah, tapi sejauh ini Mas, berarti kalau produksi itu setiap hari membuat Setiap hari produk kita ini? produksi tiap hari. Kita dari Senin sampai Sabtu ya, kecuali Minggu kalau memang lagi orderannya banyak, kita tawarin mau masuk nggak gitu. Tapi kesehariannya Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu pasti buat. Biasanya sehari bisa buat berapa produk tuh Mas? Banyak. Kita kan by order juga ya, ada by order sama kita bikin stok juga. Jadi kita kan sistemnya PO ya. PO itu nggak bisa lama-lama karena kita juga dikejar sama customer juga. Itu paling cepat PO 3 hari. Jadi kita bikin bahan mentahnya dulu. Bahan mentah biasanya yang pesen itu masukin logonya mereka kayak nomor meja gini. Kan kita udah bikin bahan mentah ininya ya sama bawahannya. Nah, ini kita tinggal masukin logonya ini. Jadi proses PO 3 hari masih kekejar buat kita. Kalau ordernya cuma 1-2 mungkin cepet ya, tapi kalau ordernya kayak tadi 100 gitu, itu lumayan makan waktu 2-3 hari untuk prosesnya. Berarti harus PO dulu ya kalau mau pesan. Ya, PO dulu. Sejauh ini pemasarannya seperti apa? Kita lebih banyak ke marketplace, ke toko hijau sama toko oranye. Untuk proses penjualannya itu hampir seluruh Indonesia ya, untuk customer kita. Produk apa yang sering banyak diorder biasanya Mas sejauh ini? Nomor meja. Nomor meja seperti Nomor ini meja ya. ini. Oke. Terus kita namanya kayu aram ya, tapi kita nggak fokus cuma di kayu. Jadi kita kombinasiin sama bahan industrial seperti akrilik, ACP. Ini sendiri bahan ACP aluminium ya. Nah, itu 1 bulan itu bisa 2.000 sampai 3.000 piece untuk nomor meja. Oke, Lebih luar banyak biasa. ini. Ribuan ya udah. Ya, Nyentak ribuan. Ya. Oke, berarti produksinya masih di Bekasi ini. Kabupaten Bekasi. Di Kabupaten Bekasi. Ini luar biasa ya. Dari mulai ini berarti pas foto ya, pas foto kayak gitu. Pas foto kita bikin siluet ya. Ini kan namanya siluet ya. Kita proses finishing. Ini juga ini pas kita kemarin acara di Batam itu saya diikut sertakan pameran di Batam oleh Dinas Perdagangan. Luar biasa. Berarti ini orderannya nih Mas ya? Ya, kemarin kita bikinkan untuk souvenirnya, kenang-kenangan. Oke, ini juga bisa buat souvenir event-event gitu ya? Ya. Mas ya, ini apa namanya, Kabupaten Bekasi juga ada ya berarti ya souvenirnya. Oke. Harganya kalau misalkan apa ya, gantungan kunci gini berapa tuh Mas? Ini mulai dari 5.000 sampai 20.000 untuk gantungan kunci, tergantung bahan, kesulitan sama gantungannya. Oke. Jadi ada beda-beda untuk gantungannya juga. Kalau ini kelihatan ya, ini bahannya juga lebih premium ya. Iya. Jadi nggak cepat putus ya. Betul. Tuh, ini Wonderful Indonesia. Jadi kalau misalkan pemirsa yang ingin request untuk event apa bisa dong Mas request. Ya. Tapi harganya juga pasti ada harga kita banyak menyesuaikan juga ya. Kadang yang untuk event juga ada budget juga mereka kan. Kita nyesuaiin budget mereka. Mereka maunya berapa kita buatkan. Oke, nah cocok pemirsa yang lagi menonton siaran ini kepikiran event gitu ya, bingung cari souvenir, ini cocok loh untuk dijadikan souvenir untuk kamu yang mengadakan event, kadang wedding juga ya Mas ya. Ini banyak banget, nggak cuman gantungan kunci, juga ada bisa siluet foto seperti ini, jam juga ya berarti jam ya Mas ya. Iya. Oke.
Oke, ini bikin peta juga berarti bisa ya? Ya, peta Kabupaten Bekasi. Wah, luar biasa ya pemirsa. Sebenarnya aku lebih penasaran bagaimana cara pembuatannya sih, Mas. Boleh, Dari nanti pembuatan, dari mulai kerangka awal ya, Ya. sampai pada akhirnya mungkin ukiran-ukiran kayak gitu ya. Aku boleh coba ngebuat dan ngeliat prosesnya gak, Mas? Boleh. Oke, pemirsa juga pasti penasaran. Kita akan lihat proses produksi bagaimana cara membuat produk kayu dari kayu aram ini. Setelah jeda yang satu ini, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di bisnis Anda. Oke, kemana Mas? Berarti ke dalam, workshop ke satu sana, lagi. ke workshop. Nah, ini kita udah ada di ruang produksi pembuatan kayu aram ini ya Pak ya? Ya, betul. Oke, luar biasa. Nah, sebelumnya ini apa dulu Pak step-step yang harus dilakukan dari sampai pada akhirnya jadi produk itu Pak? Boleh, ini kita coba bikin sketsa wajah ya. Proses awal itu kita buat desainnya dulu di komputer atau laptop. Kemudian kita proses di program CNC-nya, lalu kita transfer ke mesinnya. Sekarang kita proses desain dulu ya Mbak ya. Oke, ini ceritanya pembuatan sketsa ya Pak Ya, ya? sketsa wajah. Oke. Berarti kalau untuk desain gini Mas Agus Ya, yang ini. saya sendiri yang desain. Oke. Dari mulai berarti pembuatan ininya, berarti ini berarti kalau misalkan pesan customer bisa langsung send foto Ya, aja. kirim foto biasa, nanti kita edit siluet, baru kita proses ke mesinnya gitu. Oke. Jadi kalau foto biasa itu nggak bisa langsung dimasukin ke mesin, jadi harus diubah dulu jadi siluet. Kita desain ya, kita desain ulang, baru kita masukin ke mesin. Berarti Mas Agus juga bisa desain juga. Bisa. Basically harus bisa desain juga nih, Ya, akhirnya bisa betul. masuk ke sana. Betul. Oke, ini ceritanya di desain sketsa ya, Ya, sketsa sketsa Kolombiar wajah. TV nih ya pemirsa. Oke. Jadi prosesnya sampai jadinya. Kemudian kita transfer nih ke mesinnya. Oke, udah tertransfer, kita nanti lihat proses pembuatan di mesinnya. Nah ini berarti udah langsung transfer ke sana. Udah Oke. langsung pakai WiFi. Oke, aku pengen lihat kali ke sana gimana Mas, boleh ya? Boleh, kita masuk. Oke, pemirsa kita akan langsung lihat setelah didesain, ini produknya langsung dikirim untuk diproses step-step berikutnya. Langsung ke sana. Oke. Oke, ini hasil jadi yang udah sempat kita buat ya Mas Ya, ya. betul. Ini sketsa wajah. Ya. Untuk Ruber TV luar biasa. Tadi kita sempat lihat ya bagaimana prosesnya dari mulai itu, berarti nama prosesnya apa tuh Mas tadi? Mesin laser. Mesin laser Ya, gitu mesin ya. laser. Jadi ini prosesnya tidak diwarnai tapi Tidak, dibakar ya dibakar, prosesnya. iya. Oke, jadi seperti ini pemirsa, detailnya cantik sekali. Ini juga mirip banget ya sama sketsa desainnya juga, dari fotonya, gambarnya luar biasa. Nah Mas, ini kan bahannya kayu nih. Kadang kan Ya. jadi permasalahan dari pemirsa yang mungkin mesen produk-produk kayu ini kan, kita keterbatasan misalkan ada rayap, apakah ini awet apa enggak nih gitu. Untuk coatingnya kita udah pakai ini apa namanya, untuk coatingan ya, pernis gitu ya. Untuk emang kayu musuh utamanya rayap ya. Ya. Tetap kita nggak bisa hindarin itu, hanya bisa meminimalisir. Jadi ketika udah di coating ini, dia masih tetap bisa kena rayap, tapi asalkan nggak ada langsung di situ ya. Jadi kalau semua emang areanya emang udah banyak rayap, mending dihindarkan. Kalau Oke. untuk yang produk kayu, karena dia alami. Berarti kalau lebih awet disimpannya harusnya di tempat-tempat yang gimana Jangan tuh, tempat Mas? lembab, di dinding biasa aja, dinding tembok. Jangan ditaruh di apa namanya, bawah gitu ya. Kadang kan ada juga yang naruh di bawah. Oh ya. Untuk produk-produk kayu khususnya ya.
Jadi memang harus di tempat-tempat safety zone ya. Iya. Nah, biasanya kalau satu produk ini bisa dijual harga berapa nih, Mas? Untuk sketsa wajah sendiri itu range-nya dari 100.000 nyampe 250, tergantung ukurannya. Ini bisa custom Bisa gitu bisa ya. custom logo maupun wajahnya ya. Gitu. Open PO-nya berapa lama kalau untuk sketsa, Mas? Itu bisa 3 nyampe 5 hari untuk PO-nya. Oke, kurang lebih seminggu ya. untuk Ya, sampai, seminggu paling lama. pengiriman, jadi bisa teman-teman pemirsa BR TV bisa dipesan, bisa sketsa wajah, sketsa untuk diri sendiri ataupun buat hadiah juga bisa Betul, ya. untuk souvenir. Tapi suka untuk hampers gitu pernah nggak dapat Pernah dapat juga ada. orderan di sana? Iya. Ya? Oke, Mas, ini kan dari tahun 2018 Iya. pernah menjalankan masa-masa COVID gitu ya, Iya. yang kayaknya semua pengusaha ini agak lumayan ketar-ketir. Iya. Tapi di bisnis ini gimana pada saat momen itu? Pada saat pandemi itu alhamdulillah nggak begitu berdampak. Iya. Karena kita lebih ke kerajinan ya, maksudnya lebih ke kerajinan masih stabil aja. Tapi Iya. ya walaupun agak turun ya, tapi nggak drastis turunnya. Oke. Jadi sejauh ini karena itu memang di bisnis ini kan semua orang Iya. mungkin butuh di momen-momen tertentu ya, Iya. masih banyak yang Masih order gitu. ada. Karena memang penjualan gencar itu di marketplace, Marketplace justru ya. justru ya. Oke, luar biasa. Dari range 2018 ke 2024 ini peningkatan omset paling besar di tahun berapa tuh, Mas? Tahun 2023 sama 2024. Oh, berarti tahun-tahun ini ya? Iya, tahun-tahun ini. Karena mungkin sudah aware nih ya, ada Iya. brand ini pembuatan kayu dari kayu aram, akhirnya orang-orang udah pada Orang tahu udah juga. tahu juga, brandingnya juga Iya. udah tahu. Nah, ini berarti bekerja sama dengan dinas Dinas Kabupaten Bekasi. UMKM Kabupaten Bekasi, Dinas UMKM dan juga Dinas Perdagangan juga, Dinas Koperasi sama Dinas Pariwisata juga, Kabupaten Bekasi khususnya. Oke, kemarin juga katanya baru sempat lomba. Ya, gitu. tahun kemarin ya alhamdulillah juara 1 untuk startup competition Ya. kategori craft. Nah, itu apa yang dilombakan? Lomba ini ya bisnisnya. Jadi bisnisnya. dari mulai produk apa yang dibuat, proses pembuatannya seperti apa, penjualannya seperti apa, terusan omsetnya juga seperti apa. Berarti sejauh ini produksi karyawan-karyawannya udah berapa orang kurang lebih sampai finishing ibu-ibu tuh? Kurang lebih untuk karyawan ada 9 9. karyawan, alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa ya. Mudah-mudahan kalau bisa berkembang dilihat. lagi. Amin, amin. Ini kalau bisa dilihat juga stok kayunya juga banyak gitu ya. Ini produksi dari Senin sampai Sabtu, Oke. ya Minggu kita libur. Kalau bisa di-spill nih, Mas. Ya. Kira-kira omsetnya bisa di range berapa tuh dalam waktu kurang lebih sebulan lah? Ya, untuk 1 bulan itu rata-rata ya itu Iya. sekitar 50 nyampe 60. 60 juta. Iya. Masya Allah, luar biasa. Dari model awalnya sebelumnya berapa tuh? Dari modal sebelumnya. Sebelumnya dari pas pertama kali bikin merintis usaha ini. Merintis usaha dulu malah masih di bawah 10 juta ya untuk Iya. pendapatan dari awal-awal. Sekarang alhamdulillah udah banyak customer yang repeat order, jadi terbantu juga karena repeat order dia ordernya pertama dia ordernya sedikit gitu, entah itu 1 apa 2 gitu ya. Iya. Setelah tahu produknya dia order langsung banyak 100, bahkan kemarin bisa nyampe 1000 juga, 1000 piece dia langsung order karena dia awalnya order cuman 10 piece, Iya. mungkin ngelihat produk kita bagus ya, dia repeat order langsung 1480 piece. Wow, ribuan ya. Ya, alhamdulillah. Luar biasa ekstranya gitu ya. Ditunggang kesibukannya juga kerja gitu di Betul, sisi lain. ya. Tapi Mas, ini kan berarti kan awalnya kan inovasi sendiri Ya. gitu kan. Kan mesin itu juga kan nggak mungkin sembarang orang untuk Ya, nunggang. Awalnya betul. pernah, maksudnya ada tim intinya nggak? Atau mungkin di-develop dulu seperti apa? Tim training? intinya saya sendiri sebenarnya. Karena prinsipnya saya pengen memberdayakan lingkungan. Jadi yang kerja di sini basicnya itu sama sekali nggak ada, bisa katakanlah CNC ya, CNC Iya. router. Itu nggak ada basic sama sekali. Megang mesin ini pun baru di sini. Iya. Jadi saya sistemnya develop. Jadi saya ajarin apa yang saya bisa. Iya. Jadi saya ajarin sampai dia benar-benar bisa memproduksi prosesnya gitu. Berapa lama butuh waktu akhirnya mengajarkan kepada karyawan-karyawan untuk bisa ditinggal sendiri? Untuk bisa ditinggal ya, ditinggal dalam arti saya nggak monitoring gitu Iya. ya, masih itu 3 bulanan, 3 bulanan.
di sebelum 3 bulan itu saya masih ibaratnya kontrol-kontrol terkait ibaratnya prosesnya ini masih saya arahin gitu. Setelah udah bisa, udah saya tinggal. Maksudnya saya siapin desainnya aja, baru diproses gitu. Pernah mengalami masa-masa trial error juga gitu, akhirnya udah produksi banyak, terus gimana? Sering. Jadi masih sekarang juga masih sempet gitu masih. Jadi yang tadi kita bahas, kita harus ngelihat perkembangan teknologi ya, terus juga desain juga kita harus inovatif juga. Nah, ketika kita bikin desain awal itu nggak langsung ujug-ujug jadi gitu. Jadi kita harus trial dulu. Oh, pas ini masangnya nggak pas gitu. Jadi di pas-pasin. Itu juga ngebuang bahan juga gitu. Tapi berarti kan Mas udah bisa basic untuk megang mesin sebesar itu. Bisa, basicnya memang saya bisa semua. Karena emang saya keterbatasan waktu buat ngerjain, jadi saya nyari karyawan buat bantuin. Tapi belajarnya Mas ini apa, otodidak kah atau? Otodidak. Jadi emang awalnya hobi, seneng gitu, bikin-bikin gini sama ikut gabung komunitas hobi kayu namanya. Itu di sana kan banyak temen-temen tuh cara bikin ini, cara bikin itu, alatnya apa aja gitu. Kan dari situ mulai tahu tuh, terus dipelajarin gitu. Oke, jadi memang sudah basic bisa sendiri, kenal mesinnya, akhirnya di-develop ke karyawan. Sekarang udah hampir 9 orang ya karyawan yang membantu si produk kayu arem ini, luar biasa sekali. Dari dinas setempat juga sangat support sekali berarti ya, Mas sejauh ini ya. Bekerja sama dengan apa nih kayu arem ini sejauh ini? Udah bekerja sama Ion, Ion Mall itu ada 2 lokasi, sama di Uniqlo juga. Itu ada untuk yang retail ya. Luar biasa ya, sudah brand-brand besar juga sudah menggandeng ini bisnis karena keren banget loh. Secara kualitas bisa dilihat juga desainnya juga sangat rapi gitu ya, cuttingannya ini sangat dilihat detail-detail desainnya gitu, proper sekali gitu ya untuk hadiah-hadiah dan lain sebagainya. Berarti semua produk dari kalau misalkan paling murah itu apa dan paling mahal apa, barang apa Mas? Paling murah tadi nomor meja ya, itu ada yang paling murah itu 5.000 rupiah. Paling mahal itu bisa nyampe 1 juta. 1 juta apa? Produk apa? Custom logo. Jadi untuk kafe-kafe gitu dia kadang pesen custom logo dari kayu ataupun dari akrilik KCP gitu. Ya ukurannya agak besar, 1 meter bisa. Gitu. Bisa jutaan ya. Kalau untuk tas sendiri itu Mas, yang tadi itu yang tas range harga 250 nyampe 400. Wow, worth it loh pemirsa. Luar biasa ya, menjalankan sebuah bisnis pastinya tidak mudah ya, dari seorang yang sangat juga sibuknya luar biasa menjadi seorang pekerja di salah satu perusahaan, membuat bisnis dengan mendevelop berbagai karyawan juga. Kita akan dengar ceritanya, tapi setelah jeda yang satu ini pemirsa jangan kemana-mana, tetap di bisnis Anda. Halo pemirsa, kembali lagi dalam program bisnis Anda. Di sini VJ masih bersama Mas Agus, pemilik dari Kayu Arem. Luar biasa tadi Mas, seru banget ya cara pembuatan, bagaimana sampai akhirnya menghasilkan beberapa produk seperti yang di display ini nih pemirsa. Menarik ya, ini dari mungkin dari kayu tadi gitu ya, kemudian juga bisa akrilik juga gitu ya. Oke, dengan berbagai desain yang ada gitu ya. Tapi pernah nggak sih Mas dapet desain yang agak lumayan effort gitu, akhirnya menolak, nggak bisa nih kayaknya? Ada juga ada. Jadi kita kan sistemnya pakai mesin ya, mesin laser dan juga mesin CNC router. Nah kebetulan ada juga customer yang minta ukurannya besar gitu. Sedangkan kapasitas untuk mesin saya itu nggak mampu, karena ukurannya lebih kecil dari yang dia minta gitu. Makanya kita tolak untuk itu. Oke, keterbatasan ukuran itu ya. Iya, gitu. betul. Kalau dari segala model sih sejauh ini mungkin kalau dilihat-lihat dari mulai tas udah mulai bisa gitu ya. Oke, berarti kalau dari kayu-kayu kayak sepatu, bakiak gitu pernah sempat produk gitu enggak ya? Oh, enggak. Jadi yang emang khusus ukiran-ukiran seperti ini. Betul. Gitu. Oke Mas, ini kan kita berbicara mengenai produk ini kan pasti butuh bahan baku gitu ya. Itu pernah kesulitan nggak? Selama ini karena kita di lingkungan sini kan banyak industri ya Mbak. Bahan utama saya kan bahan dari limbah bekas palet, itu kebetulan di Bekasi itu paling banyak. Jadi
untuk bahan kayu sendiri lebih gampang. Cuman untuk bahan akrilik atau ACP itu kan kita mesti order ke luar Bekasi gitu. Tapi aksesnya lebih mudah sekarang. Sejauh ini tidak ada kesulitan untuk bahan Tidak baku ada. itu ya. Ya. Oke, ini memulai bisnis kurang lebih dari tahun 2018 Ya. gitu ya. Sampai pada akhirnya sekarang sudah banyak permintaan-permintaan yang masuk gitu ya. Dari mulai custom bikin Ya. souvenir, kemudian berbagai kerangka-kerangka lainnya. Apa sih strugglingnya Mas Agus sejauh ini? Untuk apa ini, Mbak? Untuk menjalankan bisnis ini sih? Kesulitannya itu karena saya masih statusnya masih kerja ya di perusahaan. Ini awalnya emang sampingan tapi tidak saya kesampingkan. Iya. Jadi saya pengen tetap jalan dua-duanya. Mungkin kendalanya yaitu karena saya masih kerja di perusahaan, saya belum bisa expert lebih karena saya masih banyak mengandalkan karyawan untuk prosesnya. Gitu. Oke, berarti yang maintenance untuk di home-nya sendiri siapa, istri? Istri, ya. Oke, Jadi berarti istri yang controlling ya? Iya, controllingnya. Oke, luar biasa loh, masih kerja tapi bisnis usaha juga. Ya, alhamdulillah masih. Suka dukanya apa Mas Agus? Suka dukanya ya kadang ketika mungkin orderan gitu ya, orderan Iya. sepi, sedangkan kita juga harus bayar karyawan juga kan. Ya mungkin suka dukanya itu. Terus juga terkait mesin juga kadang kalau lagi problem, sedangkan kita lagi dikejar deadline gitu ya, itu ada aja. Maksudnya kita ya mau nggak mau harus effort ke relasi rekanan gitu. Oh, bisa nggak bantuin ini dulu? Mesin saya lagi problem gitu. Selama ini itu. Pasti ada aja ya permasalahan yang dihadapi. Entah itu dari mesin ataupun dari ibaratnya produknya gitu. Kita udah dikejar waktu, sedangkan produknya kayak nomor meja gitu patah, tiba-tiba patah gitu, otomatis kita bikin lagi gitu yang baru. Nah, bikin lagi butuh waktu lagi. Berarti kalau produk patah itu udah nggak bisa digunakan, apa bisa digiling lagi tuh? Nggak bisa. Kita contohnya kayak nomor meja gini kalau udah patah gitu ya, udah kita buang daripada kita dikomplain sama customer kan. Dan mending kita buang di awal, kita bikin yang baru. Gitu. Oke, kirain maksudnya kalau udah patah gitu bisa direbuk lagi. Karena kita gitu. bahannya ini lembaran kan prosesnya. Mengutamakan kualitas ya. Betul, kita utamakan kualitas supaya nggak dikomplain sama customer juga. Tapi kalau misalkan bisa diceritakan nih, mungkin dari sekian banyak usaha-usaha yang ada gitu ya, selain mungkin karena hobi, apa sih sebenarnya motivasinya untuk bikin usaha produk kayu ini sampai akhirnya terus berjalan gitu, Mas? Ada nggak sebelumnya pernah sempat usaha ini, usaha itu, akhirnya ini yang cocok gitu? Ya, sebelumnya emang sebelum di Kayu Arem ya, itu kita awalnya bisnis juga, bisnis bikin arem-arem sama gorengan juga tuh, itu di supply ke PT-PT gitu ya. Nah, cuman karena saya juga hobi di kayu, nah terus emang waktunya nggak bisa kebagi gitu, jadi yang arem-arem ini ngalah, jadi lebih fokus ke kayunya gitu. Jadi biar fokus di kayu, kalau lebih fokus satu kan lebih biasanya jalannya lebih gampang ya. Maksudnya sama istri juga komitmen, dah kita lanjutin di usaha kayu aremnya ini. Oke, berarti pada saat menjalankan bisnis ini yang kuliner arem-aremnya off gitu off, ya, itu lebih fokus di kayu aremnya. Gitu. Tapi berarti awal-awal menyuplai ini kan kayu-kayu, pasti kan kita harus tahu nih harga bahan bakunya berapa duit sampai akhirnya kita bisa menemukan harga yang cocok itu. Gimana, susah nggak awal-awal nentuin harganya, sedangkan mungkin nggak masuk gitu? Ya, susah juga. Karena persaingan di marketplace ya, itu harganya luar biasa. Maksudnya kita ngelihat harga di marketplace jauh harganya lebih rendah di harga offline gitu ya. Tapi kita lebih ke ini ngakalinya ke prosesnya. Jadi proses ini bisa dipercepat enggak? Terus biaya produksinya bisa di minimal mungkin gitu ya. Nah, dari situ mungkin. Terus bahan juga di sini kebetulan pusatnya ya di Bekasi untuk limbah palet gitu ya. Jadi harganya lebih murah dibandingin di tempat yang lain. Oke.
Nah, tapi kalau misalkan dibilang ini kan pasti bisnis yang membuat kayu ini kan banyak ya pasti Banyak, ya Mas ya. betul. Persaingan semakin luas, Ya. apalagi bersaing di marketplace gitu ya. Benar. Banyak banget dong Banyak. gitu ya dari seluruh Indonesia juga membuat ini. Tapi apa yang menjadi identik si kayu aram ini akhirnya bisa unggul bersaing dengan berbagai kompetitor lainnya? Ya, kita lebih utamakan kualitas untuk setiap produk yang kita buat. Jadi walaupun harga kita nggak bisa di bawah mereka, tapi kita menang di kualitasnya. Gitu. Jadi kualitas kita yang nggak kita turunin, tapi kualitas kita tetap di atas gitu. Dengan harga yang emang di atasnya mereka. Ya, sejauh ini udah pernah dapat komplainan apa gak gitu dari customer? Ada. Masukan? Ada. Suka dukanya itu kalau kita mainan di marketplace itu ketika di ekspedisi. Jadi ketika di pengiriman barang kita bikin bagus gitu, kita packaging bagus juga, nyampe sana patah atau ada yang cacat gitu. Ya mau nggak mau kita terima komplainannya karena kalau kita nyalain ekspedisi ya nggak bisa juga. Jadi mau nggak mau kita biar rating kita bagus, kita terima komplainannya, kita bikin ulang untuk produk yang rusak itu. Jadi diganti ya? Ganti yang baru. Selama mereka komplain ke kita, masih tahu produknya ini ada yang rusak gitu, kita ganti yang baru gitu. Oke, karena sejauh itu kita udah effort untuk membuat ini gitu tuh. Tapi ternyata di pengiriman kita nggak pernah tahu ya, ternyata patah atau apa gitu ya. Berarti apa yang sering patah di jalan tuh kalau bisa ketemu? Kadang nomor rumah, nomor meja gitu kan kita bikin kayak gini, nomor tipis, rumah agak ini. tipis gitu ya. Ketika di perjalanan kadang dibanting atau ditumbuk-tumbuk kan ketekuk gitu ya. Nah ketika ketekuk kan padahal bisa dibalikin lagi, tapi namanya customer kan mereka pengennya yang emang bener-bener mulus ya. Jadi kita ya udah kita terima, kita bikinin ulang yang baru. Gitu. Oke, berarti tapi sejauh ini akhirnya sampai akhirnya menemukan safety untuk packing gitu gimana tuh? Lebih kita tambahin ini apa namanya kayak nomor rumah itu kita tambahin Bubble packaging wrap. kayu. Untuk packaging sendiri kita udah pakai bubble wrap ya, tapi tetap aja ditumbuk-tumbuk itu agak riskan gitu ya. Kita tambahin kayu jadi packagingnya, jadi lebih aman nggak ketekuk gitu. Oke, jadi itu ya untuk menahan produk itu supaya tetap supaya ini nggak ya. patah gitu. Ya, berarti kalau baru gitu belum tentu belum ini ya. tentu ini, karena kan dia sifatnya lunak juga ya. Saya ketika ditekan ketindih gitu tetap aja ngikutin konturnya. Oke. Sejauh ini pemesanan paling jauh kemana? Daerah mana, Mas? Paling banyak tuh Bali sama Kalimantan. Wow. Apa biasanya pesan apa, Mas? Nomor meja, buat kafe intinya. Nomor papan menu kayak gini. Supply ke Bali berapa piece, 100 piece nih, untuk papan menu kayak gini. Nomor meja juga. Rata-rata ada beberapa yang repeat order juga untuk pesanannya. Jadi dia buka cabang gitu di mana dia pesan lagi ke kita. Reseller. Bukan. Oh, jadi bisa. Dia udah order sebelumnya buat KPA gitu ya. Dia buka cabang di mana, dia bikin lagi. Nah, pesan ke kita lagi. Jadi berarti produk yang kita bikin itu diterima sama mereka. Oke, jadi emang udah percaya dengan kualitasnya gitu. Akhirnya repeat order sering gitu ya. Pelanggan-pelanggan dari kayu aram ini luar biasa. Mas, ini pasti ya kalau ngomongin soal bisnis ini semakin hari, semakin waktu ke waktu pasti punya apa ya? Persaingan ataupun tantangan tersendiri gitu di era digital ini, apalagi gitu kan kita nggak mungkin bersaing cuma di offline aja gitu, persaingan dan lain sebagainya. Tapi apa inovasi ke depan yang akan dilakukan dari kayu aram ini? Inovasinya kan kita berhubungan dengan teknologi ya untuk permesinannya gitu. Kita lebih kuat di desainnya. Jadi desain produknya kita bikin yang unik, ngikutin perkembangan teknologi untuk langkah ke depannya. Terus untuk mengatasi komplainan-komplainan yang seperti tadi tuh ya kita harus lebih effort lagi untuk supaya nggak dapat komplainan gitu. Oke, luar biasa ya. Menjaga ini apa namanya, kualitas dulu yang paling ditekankan. Betul, kualitas gitu. diutamain. Oke, berarti akan membuat apa lagi nih? Apa semua jenis barang-barang sudah pernah dibuat atau waduh kayaknya rencananya akan buat apa gitu? Karena kita kan based on order ya, jadi lebih banyak customer yang request apa gitu. Jadi untuk desain sendiri kayak tas ini kan kita desain sendiri nih terkait produknya, karena pengen buat event juga kan. Nah untuk yang customer pesen kan tergantung mereka mau pesen apa nih, bentuknya kayak gimana, requestnya kayak gimana gitu.
Oke, luar biasa. Tapi biasanya ya, tergantung permintaan. Iya, gitu tergantung ya. permintaan, betul. Karena sudah banyak juga nih Iya. produk-produknya. Luar biasa sekali. Tapi harapannya apa sih dengan menjalankan bisnis ini, goals ke depannya? Apakah keinginannya mungkin kayu arem akan ada di cabang-cabang tertentu atau seperti apa, Mas Agus sebagai Ya. pemilik? Pengennya sih untuk kayu arem kedepannya menjadi produsen yang pembuat kerajinan dan seni ya dari kayu itu menjadi besar. Jadi bermanfaat untuk lingkungan juga. Jadi semakin kayu arem besar, semakin kita bisa banyak memberdayakan lingkungan. Karena di lingkungan sendiri banyak juga yang pengen ikut ke sini, ikut kerja gitu. Tapi kita ngelihat Potensi ya? potensi ya, maksudnya sama kapasitas produksi juga. Jadi kita sesuaikan. Jadi nggak semuanya kita bisa rekrut. Kalau semuanya kayu arem nambah besar, mungkin bisa nambah orang juga dari lingkungan. Gitu. Kita doakan ya semoga semakin Amin. meluas gitu ya. Masya Allah luar biasa sekali. Terakhir Mas mungkin sampaikan jika mungkin pemirsa BRTV yang melihat tayangan ini ingin memesan, akhirnya kepikiran wah ternyata nih ada kayu arem gitu ya. Bisa bikin custom dan lain sebagainya. Ini bisa pesan di mana dan boleh diinfo kontaknya atau menghubunginya di mana, silakan Mas. Boleh, nanti kalau semuanya mau pesan bisa di toko hijau atau toko oren, namanya kayu arem juga sama. Atau di Instagram juga, Instagram kayu arem. Oke, pemesanan WhatsApp juga bisa ya berarti? WhatsApp juga bisa. Oke, nanti nomornya dicantumin di bawah ini ya pemirsa ya yang mau pesan buruan di kayu arem, Instagramnya Kayu arem juga, @kayu arem. @kayu arem. Jadi bisa di scroll, di sana juga banyak ya display produknya bisa dilihat. Betul. Ataupun bisa custom juga ya Mas ya? Bisa custom. Oke, pasti harganya juga menyesuaikan ya dengan budget teman-teman semua. Pemirsa BRTV di rumah ya. Jika ingin membuat apa bisa langsung kunjungi kayu arem ini untuk mesen order di sini. Terima kasih sebelumnya Mas Agus atas kesempatannya, luar biasa sekali. Akhirnya aku juga bisa melihat bagaimana proses pembuatannya, kemudian bisa cerita-cerita juga dengan pemilik kayu arem ini. Terima kasih sebelumnya Mas Sama-sama. Agus, semoga semakin sukses bisnis Amin. kayu arem ini dan semakin meluas ya pemirsa. Terima kasih sudah nonton program bisnis Anda, pemirsa, dan jangan lupa tetap terus saksikan program bisnis Anda dan program-program BRTV lainnya. Tidak hanya di channel 43 UHF di TV digital, tapi BRTV juga bisa disaksikan di live streaming di www.brtv.co.id ataupun aplikasi Genflix. Saya Via Junita pamit undur diri. Terima kasih sudah nonton program bisnis Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Siap. Agus.